Maknanya syarat dia serta mesti kota Sibolga. kabupaten ni kena ada 5 Adapun calon ibu kota Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua saudara, terutama sekali saudara-saudara saya, sama ada yang berada di Indonesia ataupun di Malaysia. Didoakan semoga Allah sentiasa memberkati dan merahmati saudara semua. Berjumpa lagi kita dalam Arki Channel, dan pada kali ini saudara, seperti biasa, saya setiap kali video yang saya pamerkan, saya react, saya sebenarnya ingin mengenali dan ingin mengetahui dengan lebih jelas mengenai Indonesia dan juga beberapa perkara yang mungkin kita tidak pernah ketahui sebelum ini. Dan sejak akhir-akhir ini ada 1-2 saran daripada saudara saya di Indonesia, dan juga saya sendiri penasaran, ingin tahu saudara mengenai katanya lolos tak lama lagi Indonesia memiliki 8 provinsi baru, nombor 8 segera disahkan. Nampak macam menarik tajuknya, dan insya-Allah sama-sama akan kita saksikan sebentar nanti. Dan channel pada kali ini saudara, channel yang dipilih adalah Angka dan Data Channel. Jangan lupa di subscribe channel ini yang memang jelas sekali kerap memberikan info yang berguna supaya kita semua lebih mengetahui mengenai tetangga kita Indonesia. Dan pada kali ini tajuknya adalah lolos tak lama lagi Indonesia memiliki 8 provinsi baru, nombor 8 segera disahkan. Nombor 8 apakah sebenarnya? InsyaAllah akan sama-sama kita saksikan. Dan jangan lupa saudara, pada deskripsi box saya telah mencantumkan sumber asli video ini, dan jangan lupa untuk subscribe dan like serta komen serta menonton video asal channel ini, iaitu channel Angka dan Data Channel, supaya terus berkembang channelnya. Tanpa melengahkan masa saudara, 3, 2, 1 play. Okey, kita tengok ADC Channel. Halo, hai. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info, dan bunyikan belnya ya. Terima kasih. Buat sahabat Angka dan Data yang ingin share atau repost video kami ke sosial media, silakan. Tapi mohon untuk tidak menghilangkan nama channel dan tetap menyertakan sumber video demi menghargai jeripaya konten kreator dalam membuat video. Terima kasih. Sama-sama. Sahabat Angka dan Data, sejak tahun 2009, pemerintah Republik Indonesia memberlakukan kebijakan moratorium. Nah, apa sih moratorium itu? Moratorium itu adalah penundaan pemekaran daerah otonomi baru atau DOB. Atau dalam kata lain pemekaran kabupaten, kota, dan provinsi baru. Meskipun kebijakan moratorium terus berjalan, setidaknya sampai saat ini terdapat sekitar 30 usulan daerah otonomi baru khusus provinsi. Nah, dari 30 provinsi ini pada tahun 2013, pemerintah kemudian telah meloloskan 8 calon provinsi yang menjadi prioritas untuk dikaji dan dimekarkan menjadi 8 provinsi. Nah, 8 provinsi tersebut yaitu Provinsi Tapanuli dan Provinsi Kepulauan Nias. Keduanya berasal dari Pulau Sumatera. Kemudian ada Provinsi Kapuas Raya yang berasal dari Pulau Kalimantan. Kemudian ada Provinsi Pulau Sumbawa yang berasal dari Kepulauan Nusa Tenggara. Kemudian ada Provinsi Bolaang Mongondo Raya yang berasal dari Pulau Sulawesi. Dan 3 yang terakhir yaitu Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Selatan. Ketiganya berasal dari Pulau Papua. Ada 3. Nah, sahabat Angka dan Data, apa sih syarat agar sebuah provinsi layak untuk berdiri? Apakah syaratnya? Salah satu syarat untuk berdirinya provinsi baru adalah minimal memiliki 5 kabupaten atau kota. Syaratnya sebenarnya ada 9 provinsi baru, dan kota, termasuk Provinsi Papua Pegunungan Tengah yang akan dimekarkan dari Provinsi Papua. Namun, karena masih dalam proses pengkajian dan menunggu kesepakatan masyarakat terkait kabupaten kota yang akan bergabung,
Maka Provinsi Papua Pegunungan Tengah ini dinilai belum siap. Calon Provinsi Papua Selatan dan Provinsi Papua Tengah lah yang lebih siap secara administrasi dan kesepakatan di Provinsi Papua. Nah, berikut ini profil dari 8 calon provinsi yang menjadi prioritas pemerintah yang akan segera dimekarkan di Indonesia. Saudara, apakah 8 provinsi baru itu? Provinsi-provinsi baru ini. Iya, coba kita tengok. Apakah? Yang pertama, 1. Provinsi Tapanuli. Provinsi Tapanuli. Horas, sahabat angka dan data, Pulau Sumatera nantinya akan memiliki 1 provinsi baru, yaitu Provinsi Tapanuli. Provinsi Tapanuli ini nantinya akan dimekarkan dari Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten kota yang akan bergabung di Provinsi Tapanuli ini yaitu Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Samosir, dan Kabupaten Humbang Hasundutan, serta Kota Sibolga. Kabupaten ini kena ada 5. Adapun calon ibu kota dari provinsi baru ini yaitu berada di 2 calon dan kini masih dikaji, antara Kecamatan Siborong-Borong yang terletak di Kabupaten Tapanuli Utara dan calon ibu kota provinsi lainnya yaitu di Kota Sibolga. Jumlah penduduk dari calon provinsi baru ini mencapai 1.250.000 jiwa tahun 2018. 1.2 juta jiwa tahun 2018 di Provinsi Tapanuli, 2. Saudara. Provinsi Kepulauan Nias. Provinsi Kepulauan Nias. Ayo, siapa yang tidak kenal dengan keindahan yang dimiliki oleh Pulau Nias? Pulau ini terletak di sebelah barat. Sampai tahun 2020, Pulau Nias memiliki 4 kabupaten dan 1 kota. Karena jauhnya Pulau Nias dari dataran Sumatera Utara, maka dengan mempertimbangkan kemajuan dan kemandirian dari masyarakat Pulau Nias, maka akan dimekarkan menjadi Provinsi Kepulauan Nias untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Adapun kabupaten kota yang akan bergabung di calon provinsi baru ini mencakup seluruhnya dari Pulau Nias, yaitu Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, dan Kota Gunung Sitoli. Dia ada 4 kabupaten, ibu kota dari provinsi kota, ini yaitu Kota Gunung Sitoli. Durian. Jumlah penduduk di provinsi baru nantinya ini mencapai 815.000 jiwa tahun 2018. Banyak lagi yang first tadi 3. Provinsi Pulau Sumbawa. Provinsi Pulau Sumbawa. Kita bergeser ke Provinsi Nusa Tenggara Barat. Di sana ada 2 pulau besar, yaitu Pulau Mataram dan Pulau Sumbawa. Nah, sahabat angka dan data, karena terpisah dan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan, maka Pulau Sumbawa akan dimekarkan menjadi Provinsi Sumbawa. Kabupaten kota yang akan bergabung mencakup seluruhnya di Pulau Sumbawa, yakni Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, dan Kota Bima. Ibu kota dari provinsi baru ini nantinya akan berada di Sumbawa Besar, yang kini menjadi ibu kota juga dari Kabupaten Sumbawa. Jumlah penduduk di calon provinsi baru ini mencapai 1.540.000 jiwa tahun 2020, atau mencakup sekitar 20% dari total penduduk Nusa Tenggara Barat. 1.5 juta. Ramai, saudara. 4. Provinsi Kapuas Raya. Kapuas Raya. Kita terbang ke Pulau Kalimantan. Setelah Provinsi Kalimantan Utara dimekarkan tahun 2012, maka Pulau Kalimantan tidak lama lagi akan memiliki 1 provinsi baru lagi, yaitu Provinsi Kapuas Raya. Mengingat luasnya wilayah Provinsi Kalimantan Barat, maka akan dimekarkan menjadi Provinsi Kapuas Raya. Provinsi ini mencakup wilayah timur Provinsi Kalimantan Barat, dan kabupaten kota yang akan bergabung yaitu Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, dan Kabupaten Melawi. Dengan ibu kota provinsi baru ini nantinya di Sintang, yang juga menjadi ibu kota Kabupaten Sintang. Nah, kelak bisa dinaikkan status ibu kota Kabupaten Sintang ini menjadi Kota Sintang, layaknya ibu kota provinsi pada umumnya. Jumlah penduduk di provinsi baru ini mencapai sekitar 1.360.000 jiwa tahun 2018. Ramai juga, saudara. Nak banding dengan yang Tapanuli tadi. 5. Provinsi Bolaang Mongondo Raya. Bolaang Mongondo Raya. Salam torang semua basudara. Selamat datang di Provinsi Sulawesi Utara. Setelah Provinsi Gorontalo dimekarkan, wilayah Bolaang Mongondo Raya akan dimekarkan nantinya dari Provinsi Sulawesi Utara. Hal ini karena mempertimbangkan luas wilayah, jarak ibu kota provinsi yaitu Manado yang lumayan jauh, dan segi budaya Bolaang Mongondo Raya.
Kabupaten kota yang akan bergabung di provinsi baru ini yaitu Kabupaten Bolaang Mongondo, Kabupaten Bolaang Mongondo Utara, Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondo Timur, dan Kota Kota Mobagu. Dengan ibu kota provinsi ini nantinya berada di Kota Kota Mobagu. Selain itu, jika provinsi ini sudah terbentuk, maka nantinya akan ketambahan satu kabupaten lagi yaitu Kabupaten Bolaang Mongondo Tengah yang merupakan pemekaran dari wilayah Kabupaten Bolaang Mongondo, yaitu wilayah Dumogaraya. Jumlah penduduk di provinsi baru ini mencapai 600.000 jiwa tahun 2018 atau mencakup sekitar 25% dari total penduduk Sulawesi Utara. 6. Provinsi Papua Barat Daya. Selamat datang di tanah Papua, bumi cendrawasih. Pulau Papua memiliki dua provinsi, yaitu Papua Barat dan Provinsi Papua. Salah satu provinsi yang terletak di kepala burung cendrawasih, yaitu Papua Barat, khususnya wilayah Sorong Raya, akan dimekarkan menjadi Provinsi Papua Barat Daya. Adapun kabupaten kota yang akan bergabung yaitu Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Maibrat, Kabupaten Tambrau, dan Kota Sorong. Dengan ibu kota provinsi di Kota Sorong. Jumlah penduduk di provinsi baru ini mencapai sekitar 500.000 jiwa tahun 2018. Ramai juga tu. 7. Provinsi Papua Tengah. Tadi Papua Barat Daya. Beralih ke provinsi tetangga dari Papua Barat, yaitu Provinsi Papua. Papua Barat. Provinsi Papua ini sebelumnya pernah menjadi dua provinsi, yaitu Irian Jaya Tengah dan Irian Jaya Timur. Namun kemudian karena suatu dan lain hal, maka disatukan kembali menjadi Provinsi Irian Jaya, kemudian berubah nama menjadi Provinsi Papua. Kemudian, saat ini akan dimekarkan kembali dua provinsi, salah satunya yaitu Provinsi Papua Tengah, yang dulunya pernah dimekarkan menjadi Provinsi Irian Jaya Tengah. Nah, kabupaten kota yang akan bergabung di provinsi baru ini yaitu 8 wilayah yang sudah pasti, yakni Kabupaten Mimika, Kabupaten Nabire, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Dogiai, Kabupaten Deyai, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Paniai. 4 wilayah lainnya yang terletak di wilayah Papua Utara sebenarnya menginginkan pemekaran provinsi sendiri, yaitu Provinsi Papua Utara. Namun, karena belum terrealisasi, tidak menutup kemungkinan 4 wilayah tersebut akan bergabung juga ke Provinsi Papua Tengah ini, yaitu Kabupaten Biak, Kabupaten Supiori, Kabupaten Kepulauan Yapen, dan Kabupaten Waropen. Ini kemungkinan bergabung nih. Dengan ibu kota Provinsi Papua Tengah ini berada di Timika, yang juga merupakan ibu kota dari Kabupaten Mimika. Nah, kelak, Timika ini bisa dimekarkan menjadi Kota Timika, layaknya ibu kota provinsi lainnya. Adapun jumlah penduduk di provinsi baru ini mencapai 1.350.000 jiwa tahun 2020. Di 12 kabupaten kota yang akan membentuk menjadi satu provinsi, yaitu Provinsi Papua Tengah. Akan jadi calon Provinsi Papua Tengah. 8. Provinsi Papua Selatan. Provinsi Papua Selatan. Ada 3 Papua calon. Kita terbang ke ujung timur Indonesia, Merauke. Di wilayah selatan Papua ini akan dimekarkan menjadi Provinsi Papua Selatan dengan ibu kota yaitu Merauke, yang juga menjadi ibu kota dari Kabupaten Merauke. Nah, kabupaten kota yang akan bergabung yaitu 4 kabupaten. 4 kabupaten. Yakni Kabupaten Asmat, Kabupaten Bovendigul, Kabupaten Merauke, dan Kabupaten Mapi. Nah, sahabat angka dan data, jika melihat syarat berdirinya sebuah provinsi baru minimal harus 5 kabupaten atau kota, maka nantinya Provinsi Papua Selatan ini akan dimekarkan ibu kota dari Kabupaten Merauke, yaitu Merauke menjadi Kota Merauke, sekaligus ibu kota dari Provinsi Papua Selatan. Wilayah yang mencakup provinsi baru ini sangatlah luas dan mengambil hampir bagian besar dari Provinsi Papua saat ini. Jumlah penduduk di provinsi baru ini mencapai 510.000 jiwa tahun 2020. Oke, itulah ya, sahabat angka dan data. Itulah dia 8 provinsi baru yang bakal muncul di Indonesia dalam waktu dekat ini. Kita doakan semoga segera terwujud ya, demi peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dan kemajuan Indonesia semakin terasa merata di seluruh penjuru negeri. Sekian dan terima kasih. Dan itulah dia saudara videonya daripada konten ini, iaitu daripada angka data
angka dan data channel. Dan apa yang setakat saya tahu, sebelum ni Indonesia ada 34 provinsi, dan dikatakan ini pula tak lama lagi Indonesia akan memiliki 8 provinsi baru. Dan Masya Allah saudara, di dalam 8 provinsi baru ini dikatakan ada 3 provinsi dari Papua, iaitu seperti yang kita lihat tadi. Dan jelas sekali memang sangat asik sekali dapat mengenal 8 calon provinsi baru yang akan dimekarkan di Indonesia. Apa pun, semoga perancangan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia menjadi dan memberi manfaat kepada rakyat, insya-Allah. Dan apa pun, kita mendoakan semoga tetangga kita Indonesia terus maju jaya dan terus makmur. Dan apa pun ya saudara, ada beberapa provinsi yang sebelum ni saya tak pernah dengar, terutamanya kalau tak silap saya ada satu provinsi Bolaang Mongondo. Okey, semoga terus maju jaya. Dan apa pun, memang jelas sekali saudara, saya mengharapkan kita semua terus bersatu padu dan sentiasa menjaga hubungan baik di antara sesama Islam. Apa pun, terima kasih kepada saudara yang sudi menonton video ini sehingga habis. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di video akan datang saudara. Saya mengucapkan terima kasih kepada saudara yang sudi dan terus mendukung channel ini sehingga kita berjumpa lagi di video akan datang. Saya mohon maaf seandainya ada kesilapan saya pada video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.